Shalom, saya baru pertama kali datang ke tempat ini, tapi pernah melayani di gedung ini, cuma buat PD yang lain ya. Jadi kalau yang pernah ketemu, ya ketemu worship leaders-nya juga waktu itu pelayanannya. Jadi salam jumpa lagi, tapi kalau yang baru pertama kali ketemu, salam kenal. Nama saya adalah Jonathan Prawira, dan saya percaya bahwa walaupun pertama kali datang ke tempat ini, tetapi saya boleh melayani saudara-saudara sekalian bahkan sebelum kita ketemu. Wah, gimana caranya? Lewat lagu, Bapak Ibu. Karena dari tahun 89 sampai sekarang saya dipanggil Tuhan untuk melayani lewat lagu. Berarti sekarang kurang lebih 25 tahun saya melayani ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pikir, kok bisa ya melayani sampai 25 tahun gitu ya, kok kuat ya. Sama aja dengan kita semua ya. Kalau yang ada yang ngerasa kadang-kadang pengen berhenti, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang merasa kok orang munafik, kadang-kadang merasa apa yang kita lakukan sia-sia, kadang-kadang merasa capek juga, saya juga ngerasa ya. Kita juga ngerasa, jadi saya ngerti, kalau saudara yang kerja juga begitu ya. Kayaknya kerja kok gak ada hasilnya, kok bos begitu, kok apa rekan-rekan begitu, kok nasabah same lah, sama juga. Tetapi satu hal yang membedakan kita dari dunia ya, perasaan kita boleh sama ya kan. Setiap manusia punya perasaan, tetapi bedanya apa? Kalau kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan selalu punya cara bangkitkan kita kembali. Amin. Iya kan janji Tuhan begitu, barang siapa menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kenapa dibilang mendapat kekuatan baru? Artinya kita lemah juga ya kan, butuh kekuatan yang baru ya kan. Nah itu yang saya alami. Jadi tahun demi tahun selalu Tuhan kuatkan saya, dan akhirnya terus membuat lagu. Kalau Bapak Ibu tanya lagunya lagu apa aja ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar, minta F dikit buat perkenalan aja ya. Ya perkenalannya. Lagunya ya, tinggikan dirimu mengatasi langit ya. Buat patokan, soalnya kalau gak hafal malu dong AWL ya. Nah, ya kan, terus lagu kemudian sungguh indah kau Tuhan. Kemudian lagu sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Kemudian lagu satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Kemudian lagu jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Wah, lagunya unyu-unyu semua ya. Apa tuh unyu-unyu melo katanya ya kan, ABG bisa aja unyu-unyu apaan tuh ya kan. Enggak juga semua, kadang-kadang Tuhan kasih praise juga kayak jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kemudian lagu bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Kemudian lagu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Kemudian lagu seperti namamu selalu ada di tempat pertama. Itu praise-nya. Kemudian kalau penyembahannya lagi ya kan, kalau gereja kan penyembahan lagi ya kan. Lagu seperti bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Kemudian lagu Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kemudian lagu kau ku kagumi dalam hati. Yang Tuhan nyanyikan, wah, sungguh merdu suara hati yang menyembah Tuhan. Teruskan. Sampai kini ku akui saya sering nonton iklan Kijang yang bilang, Kijang memang tiada duanya. Oh, salah besar. Kasih Tuhan Yesus lebih tiada duanya lagi. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yuk. Ya udah, perkenalannya sampai sini ya. Pak Hidayat kan bilang, Pak Jonathan nyanyi yang banyak tuh. Udah banyak tuh ya kan. Kalau nyanyi kalau nyanyi terus ya kan bisa medley. Ntar orang nanya khotbahnya apa, malam nggak tahu, udah lembur kita kebaktian loh. Tahu Pak Jonathan cuma sensus lagu dari Alpha sampai Omega awal sampai akhir ya kan. Ya udah segitu aja, karena kalau dinyanyiin semua ya bisa, saya juga bisa bengek Saudara ya kan. Karena kenapa? Ya saya terus membuat lagu melayani Tuhan. Sebab kenapa? Saya katakan tadi, kalau kita betul-betul kita bisa capek ya. Ingat satu hal ya, manusia memang bikin kita capek, tapi jerih payah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Jadi saudara datang kalau ke tempat ini itu untuk apa? Di-charge lagi. Saudara, kenapa? Supaya kita bawa segala macam capeknya kita kerja, ya, capeknya kita melayani, capek apapun, bawa ke hadirat Tuhan. Supaya apa?
Tuhan berkati. Amin. Tuhan perhatikan, Tuhan kuatkan lagi yang luka-luka, Tuhan pulihkan lagi, akan beri kekuatan baru, beri hikmat yang baru lagi. Dan itu yang saya alami terus ketika itu terus tanpa sadar terus melayani Tuhan sampai yang akhirnya memberi suatu penghargaan itu Tuhan selalu punya cara. Oke, tes. Ganti baterai ya. Ini cadangan. Mike boleh cadangan. Kalau pacar nggak boleh gebetan ya. Namanya hamba Tuhan biar nunggu Mike juga sambil khotbah ya kan. Tetap aja nggak rela waktu lewat sudah ya. Oke. Nah ini contoh kekuatan baru sudah ya kan. Oke, nah ketika itu ada tim ya, tim sekuler yang terdiri dari wartawan, ada pemilik label tapi juga sekuler, saudara. Terus kemudian beberapa orang lagi dari majalah juga ada. Mereka datang ke saya dan berkata gini, Pak Jonathan, mau nggak Pak Jonathan kayak masukin museum? Ya nggak mau dong, ya kan? Emang kita barang antik, udah masuk museum. Oh bukan sembarang museum Pak, Museum Rekor Indonesia, MURI. Kenapa saya katakan, Pak, kami sudah mengamati Bapak sejak lama dan dikatakan bahwa Bapak itu layak untuk mendapatkan 3 kategori. Kategori pertama apa? Kategori lagu terbanyak di Indonesia. Kenapa? Karena setelah dibandingkan, dihitung lagu Indonesia ya sekuler ya yang terbanyak itu diciptakan oleh Titiek Puspa. Wah perempuan dan sekarang sudah nenek-nenek ya kan. Jadi dewasa muda ini nggak ada alasan tidak berkarya. Ya, kenapa nenek-nenek aja bisa berkarya sampai lagunya terbanyak loh ya kan, 750 lagu. Wah ya kan, kalau kalian apa 750 apa deh gitu ya kan. Yang perempuan 750 kue boleh ya kan. Kalau yang laki-laki 750 prospek apa deh gitu ya, berkarya. Amin. Jangan mau kalah sama nenek-nenek ya kan. Saya bukan cuma khotbah tapi juga menghasut saudara ya kan. Sebab lebih gampang menghasut daripada khotbahin, betul gak sih? Kalau khotbahin berjam-jam belum tentu bertobat. Tapi kalau hasut ya kan, cewek lu tuh digebet sama orang tuh, aku ngajar langsung ngamuk saudara ya. Belum cek belum apa udah tonjok duluan ya kan, memang menghasut itu paling enak ya kan. Nah 750 lagu. Kemudian ada lagi yang lebih banyak. Ada. Yaitu secara grup. Bukan persorangan. Yaitu sebanyak 1.500 lagu. Wow. Yang siapa itu yang bikin? Beatlesnya Indonesia. Yaitu Kus Plus. Ternyata katanya setelah mereka hitung, lagu yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, saya gak bilang itu lagu saya karena saya percaya itu datang dari sorga, amin. Lagu yang Tuhan berikan pada umat Tuhan melalui saya cuma kurir aja, itu sejumlah 4.500 lagu terbanyak di Indonesia. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, oke? Jadi kita jangan ragu-ragu, berkarya terus, berkarya. Karena dunia itu seperti bagikan awan mengelilingi kita. Mereka terus melihat apa yang kita lakukan, amin. Dan kemudian bukan cuma itu, tapi yang kedua, kategori kedua, saya itu tercatat di nama yang terbanyak di album rohani. Dan memang di sekuler pun kalau dihitung tidak ada nama, misalnya di album ini Jonathan Prawira ada, ya kan, di sono ada di Jonathan. Jadi lagu ibaratnya nama yang begitu terlibat di paling banyak album di Indonesia. Itu nggak pernah ada Pak, nama Bapak tuh Mahadir ya kan. Ya bukan salah saya, itu kan produsernya yang mau ya kan. Jadi di mana-mana ada. Nah yang ketiga adalah lagu yang paling banyak dinyanyikan oleh penyanyi gitu di album gitu ya. Jadi belum ada pernah katanya satu lagu tuh misal Allah Peduli yang nyanyikan dari siapa aja, misal Sidney Mohede, Sari Simorangkir, Jeffrey S. Chandra sampai Nikita yang kecil-kecil gitu ya, Kevin Kerin dari tua sampai muda pokoknya itu dinyanyikan terbanyak. Jadi 3 kategori. Nah itu yang saya ketika masuk itu wah kita kaget-kaget juga ya kan. Akhirnya saya tanya kenapa bisa saya? Kenapa tidak melihat kan dunia itu kan maksudnya secara logika lihat yang gebiar dong. Saya kan tidak kelihatan, ya kan saudara kan. Tadi aja saya lihat nyanyi itu ada yang pasang tampang, apa bener nih orang gitu ya yang bikin lagunya, masih ada yang ragu-ragu, ya udah nasib saya lah, udah tahu, ya udah biasa ya kan. Nah bagaimana mereka tahu gitu. Saya bilang kan banyak yang konser Pak, ini bukan soal konser Pak. Kalau konser mah lagu dunia juga banyak yang konsernya bagus-bagus. Ini bicara soal dampak. Dia berkata, Bapak tahu nggak artis-artis dunia itu kenal Bapak? Masa sih? Dia bilang gitu, dari mana kenalnya? Iya katanya. Bapak kalau nggak percaya itu, saya pernah ketemu Aji Sutama itu pencipta lagunya Chrisye. Kalau salah satunya yang saya tahu kayak hip hip hura hura. Chrisye punya lagu Chrisye itu Aji Sutama. Ketika saya bertemu diperkenalkan, dia bilang iya Pak saya kenal Bapak, artis-artis pun kenal Bapak. Wah kok bisa ya? Karena lagunya kenapa? Lagunya itu memberi dampak buat mereka. Ada sesuatu yang Ahmad Dhani, yang Yovie dia nggak bisa jelaskan mereka, tapi ya mereka bisa feel.
Mereka bilang itu feel. Makanya di idol itu kalau saudara suka dengar kata feel, wah itu mereka tahu betul. Makanya kalau saudara ikut idol ya atau kasih tahu tuh nyanyi jangan cuma teknik. Harus pakai dengan hati kita nyanyi sungguh-sungguh. Kenapa? Mereka sudah tahu yang namanya feel loh. Ya kan? Jadi mereka bisa menjudge kita. Wah mestinya lah yang nyanyi lagu rohani kan model-model begini. Kok yang di sini kosong ya? Wah itu bisa sadis mereka. Kenapa? Mereka udah ngerti. Nah saya percaya apa yang disebut feel oleh dunia itu kuasa dalam pujian. Amin. Kalau mereka bisa ngerasakan feel saya sampai apa iya mereka dunia bisa ngerasain apa yang kita rasakan? Pak gak percaya dia bilang. Bapak waktu film Naila ya, apa itu catatan harian Naila ya. Ada gak yang protes? Ada gak yang bilang ini kristenisasi? Gak ada. Mau atribut agama apapun mereka sambut lagunya ya kan. Mereka nyanyikan di mall, mereka di angkot itu semua menjadi menyebar. Seperti lagu sekuler aja. Kenapa? Ada sesuatu yang menyentuh hati mereka. Malah akhirnya ketika saya pernah melayani di satu tempat, ada yang bersaksi ketika saya selesai pelayanan bilang, Pak saya tuh salah satu yang ditegur oleh lagu itu. Kita kan sudah biasa memang lagunya memang menemplak Roh Kudus. Roh Kudus bicara, iya tapi yang tegur bukan dia Pak. Teman saya. Loh maksudnya gimana? Teman dia seorang muslim sama guru, mereka guru. Dia tuh udah rasanya pengen tinggalin Tuhan, kecewakan hidup. Waktu ketika dia lagi lemas gitu, temennya setel lagunya saya. Dan dia katakan, ini lagu Kristen. Tahu? Tuh kok lu denger? Enak sih. Lagunya menyentuh hati, menyejukkan. Mereka sebenarnya menyejukkan hati. Dia katakan sejak itu saya malu sekali. Kalau orang dunia aja bisa ngalamin hatinya disejukkan, dikuatkan. Mestinya umat Tuhan di tempat ini. Kita ambil lagi, mengalami lagi. Ada kuasa dalam pujian. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan malam hari ini. Kita harus mengalami lagi. Saya datang kemari supaya kita betul-betul mengalami lagi. Dan akhirnya dia bilang oke. Saya berdoa dulu ya kita kan tapi secara daging mah ya udah jelas lah gitu ya kan kapan lagi ya ditawarin gitu. Terus saya sempat mikir satu hal, biayanya gimana ya kan tuh ada biaya loh, mahal loh biayanya juga. Tetapi yang label bisa nebak, rupanya mereka udah pikir gitu ya. Yang label Pak tenang Pak, soal biaya tinggal kontrak tanda tangan, saya yang biayain. Waduh pokoknya Bapak tinggal say yes semua beres. Akhirnya saya bilang satu hal lagi, saya berdoa dulu. Berapa hari kemudian saya ditanya lagi. Ketika saya tanya Tuhan, saya masuk muri ini. Gimana Tuhan? Lalu Tuhan ingatkan saya, kamu dipanggil untuk melayaniku bukan supaya masuk muri. Tapi supaya umat Tuhan yang masuk murinya Tuhan. Supaya nama kita tercatat di kitab kehidupan. Amin saudara. Iya dong buat apa kita punya harta banyak, kita punya jabatan, karir, kita capek-capek dunia. Tapi akhirnya kita kehilangan surga buat apa? Ya kan. Ketika saya diingatkan gitu, wah lemas tapi ya taat, sudah terbiasa taat. Akhirnya saya bilang sama panitianya, maaf Pak, gak jadi. Jadi saudara, kalau misal, tapi saya mengerti kenapa saudara. Jadi kalau saudara diminta Tuhan untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan ya, percayalah di baliknya ada hal yang baik. Ya memang logikku pasti kok. Memang daging kita selalu menolak apa yang baik. Ya jangankan dari Tuhan. Waktu kita masa kecil aja yang secara logik baik sekarang aja dulu kita tolak. Disuruh mandi gak mau ya kan. Disuruh makan gak mau. Disuruh makan nangis loh ya kan. Makan gak mau. Lu makan gak mau. Coba sekarang lagi kerja pun pengennya makan melulu ya kan. Betul gak? Ya, tapi dulu gak mau ya kan. Suruh mandi gak mau. Kalau sekarang udah ada pacar ya. Gak mandi 5 kali pun rasanya masih bawa aja kurang ya kan. Betul kan. Maunya apa dulu? Main ya, main melulu, tidur gak mau, makan gak mau, mandi gak mau. Artinya apa? Memang daging kita tuh memang begitu. Jadi kalau Tuhan lagi suruh saudara lakukan hal yang tidak sesuai daging, itu logis, wajar ya kan. Tetapi saudara taat, ada upah yang menanti kita. Amin. Ya kan, akhirnya saya katakan, maaf Pak, saya tidak masuk. Mereka kaget, saya ngerti. Mereka tuh pasang tampang gini. Pasang tampang kurang lebih bicaranya gini. Tahu gak kamu? Banyak orang ngantri loh masuk muri. Ya kan tampangnya gitu. Bener Pak gitu ya kan. Maksud dalam hati dia, Bapak gak tahu banyak yang ngantri muri kita tolak. Ini ketiban bulan nih kita yang datang nih baik-baik. Bapak yang nolak kan kebangetan ya. Aduh maaf Pak, saya bilang maaf. Akhirnya saya cari alasan Tuhan, saya mesti ngomong apa nih orang dunia kan. Waduh bisa tersinggung gawat ya. Akhirnya Tuhan bilang aja tunggu 10.000. Iya saya bilang tunggu 10.000 deh ya kan. Pokoknya gak tahu kapan, biarin aja. Pokoknya dia tenang, oh iya masuk akal ya kan. Biar lebih megah saya bilang ya kan, lebih mewah, lebih seru lagi. Padahal bukan itu, saya gak punya hati kembali. Tapi dia masih penasaran. Pak, Bapak tahu gak nanti waktu Bapak di muri, Bapak bukan cuma terima sertifikat. Nanti yang punya muri, katanya pemilik pabrik jamu juga ya. Yaitu jago main piano katanya. Nanti waktu Bapak sertifikat di tangan dia akan main lagu ala peduli. Pakai piano, waduh kita gimana tergoyang lagi ya kan. Tapi sudah tidak. Setelah itu, tapi akhirnya saudara ada satu hal saya ngerti. Waktu itu dia tanya akhirnya.
gini deh, kami sih kecewa katanya, tapi kami memahami lah. Tapi sekarang gini aja Pak, tolong kasih tahu rahasianya Bapak bikin lagu tuh apa? Bapak tuh main alat musik apa sih? Karena ini bukan cuma bicara soal jumlah, quantity ya, tapi ini cuma soal kualitas. Kok bisa berdampak begitu, dunia bisa berdampak gitu ya. Kok bisa Pak? Lalu saya katakan, itulah saatnya bersaksi. Saya bilang, saya nggak bisa main alat musik sama sekali. Loh kok bisa Pak bikin lagu gitu? Akhirnya saya katakan, karena Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Amin. Yang percaya Tuhan kita ajaib, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu saya ngomong dan dia nggak bisa bantah karena ada bukti. Jadi saudara, kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mestinya kita ngalamin suatu kuasa dampak yang orang dunia pun bisa lihat. Itu kenapa ketika kita dengar lagu tadi ya, 25 tahun saya mulai bayangin, Tuhan tuh beri pesan apa? Ini kan tahun ketiga ya kan? Artinya apa? 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan lagi kalau kita masih hidup ya. Tuhan yang sudah sanggup pelihara kita tahun 25 tahun saudara masih roh yang mengalir di udara ya apa udah lahir ya saya tahu. Tapi kalau Tuhan sanggup bawa kita sejauh ini walaupun banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak masalah, jangan khawatir ya, jangan kecil hati, jangan nyerah ya, jangan putus asa. Kenapa? Karena Tuhan pasti sanggup pelihara hidup kita sempurna. Yang yakin katakan amin, tepuk tangan yakin buat Tuhan katakan yes, I believe Lord. Itu saudara. Nah, malam hari ini saya mau share, saya bukan cuma mau kenalan terus mau nyanyi, enggak, bukan cuma itu. Saya mau kita alami rahasia kemenangan dalam pujian kita. Amin. Kita buka Mazmur 8 ayat 3. Saya tidak akan cerita sama orang dunia itu repot amat gitu. Apa dari sini waduh. Pokoknya bilang aja saya nggak tahu, sudah Tuhan kita ajaib, beres ya. Bersaksi itu simple kok ya kan. Mazmur 8 ayat 3 kalau Alkitabnya manual. Kalau Alkitabnya Matic, ada manual, ada Matic ya, mobil saya, manual Matic. Ya Alkitab sekarang apa Android digital ya. Memang Alkitab sekarang udah ganti nama saudara. Alkitab ya, Alkitab tablet ya. Nah ada Alkitab atau Alkitab iPad, alah ya. Mazmur 8 ayat 2 kalau yang Android atau 8 ayat 3. Sudah dapat firmannya? Nah itu kan beda kan, itu 4 tuh, bingung kan? Gitu, yang 2 atau 3. Maklum, transisi. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan apa? Dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saya ini dulu kuliahnya aja komputer. Jadi tahu ya otak kirinya pasti lebih tuh kan, if then else, logic ya. Kalau nggak logis itu saya nggak mau terima. Makanya dulu saya nggak gitu suka nyanyi. Karena mungkin keluarga saya keluarga susah. Jadi buat saya nantilah tunggu senang dulu baru haleluya. Karena lagi susah cari uang dulu. Iya dong, logis dong, iya kan? Nantilah nyanyi-nyanyi, buat apa sih? Emang nyanyi bisa bikin kaya? Kasarnya begitu kasarnya. Jadi saya nggak mikir pujian, apalagi otak logika saya. Tetapi kemudian saya ngerti ketika baca ayat ini Tuhan jelaskan. Justru ayat ini berkata, ada dasar kekuatan karena engkau punya masalah. Tuhan tahu kamu ada masalah. Tuhan tahu kita ngalamin tekanan. Tuhan tahu kita dibullying di mana kita ada. Ya kan ada musuh yang sabotase melulu, ngiri melulu, gangguin kita. Tuhan tahu. Makanya Tuhan berikan apa? Dasar kekuatan. Kalau kamu mengerti firman ini, maka hidupmu tidak akan dilemahkan lagi oleh hal-hal yang itu bikin kita capek, kerja bikin kita pengen berhenti. Enggak ada kan lagi. Kita akan terus lakukan sampai janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, kekuatan itu apa? Sekarang pertanyakan, ini bukan cuma kekuatan loh. Dikatakan apa? Dasar kekuatan. Ada sumber kekuatan buat kita. Ternyata kalau kita lagi lemes malam ini ya oleh apapun, gak usah cari jauh-jauh kekuatannya. Dasar kekuatan ada di mulut kita. Amin. Yuk kita ngomong yuk, dasar kekuatan ada di mulut saya. Dasar kekuatan ada di mulut saya. Pertanyaannya dasar kekuatannya apa? Kalau kita lihat ini Daud yang ngomong. Dan yang khotbah Jonathan. Sesama pencipta lagu, dilarang saling mendahului. Kan begitu ya. Mungkin saudara bilang, ya ini konflik interest lah. Ini kan pasti yang ngomong Daud sama Jonathan ya kan. Dan saya mau kasih tahu, ayo kita tanya satu lagi. Satu tokoh lagi ya, yang netral. Kita cari yang netral ya. Ya, kalau Golkar aja kan mesti cari yang netral biar islah ya kan. Matius 21 ayat 16. Kita tanya Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara sudah tahu ini, saudara akan ngerti inilah dasar bikin lagu. Kenapa saya bikin lagunya itu begitu sampai lupa muncul di konser. Udah gak minat lagi saudara. Pokoknya saya taunya autis di hadirat Tuhan. Bikin lagunya entah siapa yang nyanyikan saya gak mau tahu ya. Pokoknya lagu itu sampai ke jemaat ngalamin firman Tuhan ini. Dikatakan Matius 2:16. Lalu apa? Mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Nah ini situasinya gini saudara. Yesus itu
disirikin sama orang Farisi, ya. Karena Tuhan Yesus baru tampil, melayani, langsung dipakai Tuhan luar biasa. Wow, sirik langsung orang Farisinya ya. Langsung mereka nyindir-nyindir ya. Karena kenapa dipuji-puji, dia langsung, dengan nih pada muji kamu ya. Dia mau tahu nih reaksinya apa. Jadi saudara, kalau yang sedang difitnah lah, disiriki, digangguin, jangan galau ya. Jangan jadi Andi Lau. Apa itu? Antara dilema dan galau. Ya, jangan ya. Itu justru mestinya kalau kita ngerti kenapa orang sirik sama kita, artinya dia mengakui ada sesuatu yang lebih pada kita di atas dia. Betul nggak? Karena tidak ada orang yang buang waktu, buang tenaga mau sirik orang yang di bawah dia. Dia pasti sirik sama kita karena kita di atas dia, ada lebih dari dia yang dia nggak bisa samain. Ya udah ngiri lah gitu ya. Jadi mestinya kalau kita positif sekali roh kita ya kan. Mestinya kita bingung kalau galau tuh bukan galau karena ada yang sirikin. Galau kalau nggak ada yang sirik sama kita. Kok gak ada yang sirik sama gua gitu ya kan. Artinya kita gak dianggap bukan siapa. No. Ya just kidding, oke. Intinya gini, jangan lagi izinkan orang tuh pengaruhi apa yang kita lakukan. Kenapa yang berkati kita Tuhan, yang kasih kita sorga Tuhan, ya yang kasih kita segala macam pemberian yang baik itu Tuhan. Ngapain kita terpengaruh oleh orang lain? Orang lain mau apapun itu urusan dia, ya kan? Urusan kita terima janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, ini yang dialami oleh Yesus. Lalu Yesus jawab. Nah, ini dia jawabannya menarik sekali. Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Wah, dia tantang intimidasi. Tidak terintimidasi Tuhan Yesus ya. Belum pernahkah kamu baca? Dia kutip. Dari apa? Mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan. Artinya apa yang Daud katakan dasar kekuatan itu Tuhan Yesus jelaskan itu puji-pujian. Artinya Tuhan berikan puji-pujian buat kita tuh bukan sekedar seninya orang Kristen, bukan sekedar liturgi, bukan. Tuhan berikan puji-pujian itu sebagai dasar kekuatan untuk menang atas dunia ini. Yang setuju bahwa puji-pujian adalah dasar kekuatan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, mulai sekarang kita akan puji Dia sungguh-sungguh. Ketika saya mengerti ini pandangan saya berubah total. Karena saya tahu ternyata Tuhan itu, dan saya ngerti sekarang, pengertian menyenangkan, nah kebetulan dinyanyiin, pas banget ya kan, saya percaya itu Tuhan yang atur. Kan kita saya suka, ayo nyanyi, senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan tuh gimana dalam hati saya kan, karena pikiran saya salah, saya paradigmanya Tuhan tuh seperti juri idol ya. Oh kamu nilai 6, oh Jonathan fals 4, ya gitu ya, yang ini 8. Oh yang ini joget-jogetnya karena menarinya, wah goyang pinggul 10 ya kan. Bukan. Kalau kita ngerti posisi Tuhan itu sebagai orang tua, Bapak kita, maka kita nanyanya simpel gini. Kalau kita sebagai Bapak, andai kata belum itu ngayal ya. Kalau kita jadi Bapak pasti bisa, ngayalnya gampang kok pertanyaan saya. Kita mau anak kita nyanyi apa ngomel? Yang jangan ngomel jangan kawinin, suruh bertobat dulu ya kan. Oh saya senang anak saya ngomel lah. Betul ya kan? Sebagai orang tua meskipun nyanyinya belum tentu benar, ya kata-katanya masih kacau-kacau gitu ya. Tapi daripada dia ngegerutu, marah-marah gitu ya. Jangankan nyanyi rohani, saya punya jemaat agak kalut ya. Kenapa? Karena anaknya nyanyi paling demen lagi nih. Akiknya di sini begitu saudara. Dong aduh anak gue korban iklan ya. Makanya bawa ke sekolah minggu ya kan. Nyanyinya begitu sesama nyanyian tapi dia takut saudara. Kok bahasanya gini? Tapi andai kata kita jadi orang tua, terus anak kita mulai nyanyi nih. Aku menyaci engkau Yesus. Kita gak bakal bilang gini kan, bego lu. Ngomong Yesusnya gak becus ya Yecu. Enggak lah, saya yakin kita ikut bego. Kita akan bilang, iya betul, ayo nyanyi buat Yecu baik. Pasti ikut bego, betul gak saudara? Ya kan betul, saya yakin kita senang dong. Anak kita bisa gitu, itulah hati Bapak. Hati Bapak senang. Meskipun kita gak sempurna, kita nyanyi, kita gak selihai artis-artis apa, enggak. Karena buat Tuhan daripada kita ngomel, ngegerutu, mengeluh, kecewa. Kenapa Tuhan gak senang itu? Karena itu mendatangkan kutuk atas hidup kita. Waktu kita memuji Tuhan, apapun situasinya, Tuhan bisa ubahkan. Ya kan, dari Yosafat, dari masalah Tuhan bisa ubahkan jadi lembah pujian. Artinya apa? Apapun situasimu tidak pernah sia-sia kita memuji Tuhan. Karena ada kuasa dalam pujian. Katakan amin, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, pengertian pujian di dalam Daud ini ya juga ada dalamnya. Jadi kita harus lebih dalam lagi mengenal pujian. Itu yang saya pelajari bahwa Tuhan itu memberikan pujian buat kita. Itu sebetulnya sebagai cara kita menyembah Tuhan.
Itu memang caranya orang Kristen gitu. Lah kalau agama lain ada nggak caranya? Ada agama lain yang pakai sholat 5 waktu cara menyembah Tuhan, betul kan? Ada agama lain yang pakai hio dupa menyembah Tuhannya, ya kan? Mereka ada cara-cara. Nah cara orang Kristen adalah memang kita menyembah Tuhan lewat pujian. Jadi jangan terintimidasi waktu kita setel lagu rohani. Kenapa? Itulah cara kita nyembah Tuhan. Bukan karena kita penyanyi, bukan karena kita apa. Memang itu cara saya nyembah Tuhan. Malah keren kita. Kita bisa nyembah Tuhan sambil kerja. Orang lain kan nggak bisa, ya kan? Orang lain mesti tinggalin tempat, ya kan? Mungkin bos bingung, jam segini minta izin. Mau kemana? Mau sembahyang, oke. Jam 3 minta izin lagi. Mau kemana? Sembahyang lagi, ya kan? Bosnya bingung. Kok lebih sering lo ketemu Tuhan daripada ketemu gue sih, kata bosnya, ya kan? Iya kan? Tapi kita bisa lembur, bisa apa, tampil tetap nyembah Tuhan. Kita bisa kemacetan di jalanan, ya kan? Nggak perlu bingung cari Tuhan ada di mana arahnya, ya kan? Tinggal setel lagu rohani, kita nggak perlu. Saya bingung kalau masih orang yang terintimidasi. Dan saya juga pernah, artinya malu sama orang dunia, ya. Karena teknik-tekniknya kita kalah, tapi saya untung, saya itu sangat strict sama firman Tuhan bikin lagu. Jadi memang kadang-kadang kita mau menginjil, ceritanya kita mau menginjil. Nah lagu rohaninya kita agak apa namanya ya, jangan salah sebut, domba berbulu serigala ya, bukan serigala berbulu domba, itu culas namanya kan. Ini domba berbulu serigala, artinya apa? Kita pura-pura kasih lagu rohani itu seperti lagu cinta, ya kan? Pakimunya nggak pakai sebut Tuhan, ya kan? Pakimu seolah-olah buat pacar, tapi ternyata buat Tuhan. Nggak perlu begitu, repot. Orang dunia nggak respect. Malah betul-betul kita nyanyi Allah mengerti, Allah penduduk dunia respect saya. Itu yang saya alami, ya kan. Ketika saya di bandara ketemu siapa tuh Nurul Komar ya pelawak. Wah sampai pas dia bilang saya itu pencipta lagu yang Naila. Wah itu lagu bagus sekali. Wah itu dari segi agama apapun bagus. Ikut dipotret saya bingung ya kan. Pejabat-pejabat lainnya juga bingung nih siapa nih Nurul Komar. Biasa kita minta potret, kita yang diminta potret sama dia ya kan. Saya bingung. Ini di BB buat apa ya fotonya ya kan. Saya nggak ngerti ya. Tapi itulah it's happen yang kita bingung-bingung. Apa yang kita lakukan berdampak. Dan jadi ketika saya dulu waktu kecil masih, kalau saudara kan mungkin kedernya sama Katy Perry ya, Lady Gaga ya. Kalau saya dulu kan Madonna, sama aja ya kan. Keder juga kita gitu. Saya heran kalau masih ada orang Kristen yang padahal punya mobil. Dia yang punya mobil, ada orang dunia nebeng. Dia lagu rohani dicopot sama dia. Kenapa? Malu gak enak rohani. Ya kan. Saya malah terbalik. Saya pernah nebeng orang. Orangnya lagi setel lagu dunia Like a Virgin, gitu ya kan. Ya Madonna ya kan. Sekarang Madonna juga namanya Madonna, sudah tua ya kan. Akhirnya karena saya belajar bahwa dalam ujian tuh ada kuasa. Saya praktek. Saya coba, saya pinjam ya tape-nya. Saya setel, bingung dia. Lagu apaan ini? Kan udah lama dia udah nebeng atau diri lagi ya kan. Minjem tape juga. Nekat aja saya coba. Saudara tahu, saya pernah nebeng itu kedua orang. Yang satu itu bukan nebeng tapi memang saya setel juga. Tiga-tiganya sekarang gembala sidang. Dari pemuja Madonna jadi pemuja Yesus, saudara. Yang ada kalau ketemu mereka sih diomelin lagi. Gara-gara lu nih, gue kejebak jadi gembala sidang. Kok lu gak jadi gembala sidang? Oh, saya bukan gembala sidang. Saya pencipta gembala sidang, ya kan. Kita mencari jiwa-jiwa, ya kan. Jadi saya mengalami itu terus ada kuasa. Jadi, dan boleh minta main-main bentar gitu. Saudara, saya juga alami kuasanya berdampak itu ketika saya mau kuliah ya. Jadi apapun situasi kita, saudara akan melihat mulai malam ini hidup dalam kuasa pujian. Jangan merugi. Saudara sudah ikut Tuhan, ya, saudara sudah kerja di mana, masa ngalamin kuasa, saudara. Saya waktu itu mau kuliah. Waktu SMA saya banyak dibantu Tuhan, sudah bantu artinya beasiswa, ya. Saya ranking gimana beasiswa, oke lah. Tapi ketika kuliah mama saya datang. Dan bilang gini mama saya, Jo, kamu mau kuliah di mana? Tinggal pilih. Kaget kita kan? Yang bener mah, dalam hati kita duitnya di mana? Yang bener mah boleh pilih. Silakan, pilih mau di mana? Saya pancingnya agak mahal-mahal kan, ITB mah. Di Gama, silakan. Untar. Silakan. Wih, mantep nih mah gue ya kan, pemulihan terjadi, haleluya. Akhirnya saya, kita kan mental Abraham, coba lagi ya kan. Kalau luar negeri mah, boleh. Puji Tuhan, mama dapat duit dari mana? Justru itu mama gak punya duit, jadi terserah lu mau pilih mana, lu cari duit sendiri. Bilang aja mah gak punya duit ya kan. Ya Allah, ya kan bilang gak ada duit aja pakai taktik ya kan. Udah kita diangkat dibanting, kalau Tuhan angkat kita terbang ini diangkat dibanting lagi. Stres saya, waduh masa depan saya bagaimana ini Tuhan ya kan. Sakit, saya ke dokter.
Ke dokter cerita-cerita gimana, tiba-tiba dokternya kan bingung. Kok kamu gak ada sakitnya apa-apa? Gak tahu, stres kali kan dokter ya kan. Gak tahu, pokoknya rasanya gak enak aja gitu. Dokternya bisa gini, anak saya lagi cari guru les. Kamu mau gak? Loh, mestinya kan kita udah gitu kan peka dong. Wah ini berkat dari Tuhan. Yang ada saya nolak, biasa kan. Ya itulah kita gitu kan. Waduh enggak. Dalam hati saya kebayang ngajar murid les. Waduh gimana caranya ini ya kan. Saya kabur. Enggak dokter, makasih. Belakangan ketika saya pulang, suatu ketika papa saya nyusul ke jalan. Tungguin saya di tengah jalan. Ada apa Pak? Lu ngutang ke dokter? Enggak apa, bayar. Kenapa? Tuh dokter di rumah lu. Lu kok tahu alamat? Oh iya, ke dokter kan tulis alamat. Itu dokter di rumah. Nah apa ya? Saya kesel, ngotot dia. Tolong deh ngajar anak saya. Kayak saya ke tante kok rasanya cocok sama kamu. Saya coba oke. Saya coba ya. Saya bilang, saya coba ngajar 2 anak dokternya. Saudara tahu apa? Dari 2 terjadi MLM. Wah bukan level marketing, bukan saudara ya. Mulut lihat mulut ya. Datang anak semua, murid les. Jadi banyak. Sampai tinggal hari Minggu, tinggal 4 jam yang kosong. Dalam hati saya enak nih jalan-jalan. Tuhan bilang tidak, 2 jam buat ke gereja. Jangan lupa ya. Kadang-kadang kita sibuk kan suka lupa jadi sama Tuhan. 2 jam tetap ke gereja. Akhirnya tahun demi tahun kuliah. Itu karena dari les, guru les. Jadi saudara, ini bukan promosi ya. Bukan saudara anak, carilah saya bukan, saudara bukan. Saya mau cerita, Tuhan selalu punya cara untuk memberkati, memelihara hidupnya. Maka tahun ini saya percaya akan ada pelipat ganda mujizat kalau kita mengadakan kuasa puja sungguh-sungguh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pernah ragu, karena itu saya bikin lagu juga. Makanya saya bilang saya otis kenapa? Terlalu semangat bikin lagu. Saya rindu, bukan cuma saya yang ngalamin kuasa, saya udah alamin. Bagaimana orang tua saya bertobat, saya yang pertama kali bertobat di keluarga. Tahu sendiri dong, paling muda. Nah ini kenal kakak saya nih. Dia tahu tuh iseng, itu salah yang bullying saya. Tanya tuh, paling demen dia bullying saya. Jadi saya belang-belangnya saya udah gak takut, udah ketahuan kok ya kan. Jadi kok saya tuh tahu saya kapan. Kalau kita nginjil 1 ayat, dijawab 4 ayat sama mereka. Keroyokan ya kan. Kok saya nyaut, mama saya nyaut, bapak saya nyaut ya kan. 1 lawan 4 kalah lah kita ya kan. Apalagi mereka bilang gini, kamu itu cuma emosional. Kamu tahu gak, kamu masih hijau. Belum pengalaman kayak kami orang tua. Kalau udah pengalaman kamu tahu orang Kristen yang bejat ada, yang baik ada. Orang Muslim, orang Buddha yang bejat ada, yang baik ada. Yang penting jadi orang baik. Jangan fanatik. Ayo mati gaya kan? Ya kan? Kalau mati lampu kita ada genset. Mati gaya apa? Obatnya langsung mengong. Gimana ya jawabnya? Tapi suatu ketika, waktu lagu-lagu saya sudah mulai masuk ke album. Saudara, jadi saya ketika masuk album gak merasa itu pencapaian. Saya merasa itu tanggung jawab Tuhan karena kita setia. Kalau saudara setia, Tuhan pasti berikan tanggung jawab yang besar. Apapun pekerjaanmu, Tuhan katakan. Bukan soal apa pekerjaan. Jadi jangan minder karena pekerjaanmu. Jangan, apa yang sudah Tuhan taruh, lakukan aja. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan angkat. Ya kan, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan tanggung jawab yang besar. Kalau kita tahu pekerjaan kita tanggung jawab, bukan pencapaian, kita gak bakal takut. Ya kan. Dan itu yang saya alami, masuk di album 1, 2, saya gak cerita ke papa saya. Kenapa? Karena takut kebetulan. Ya kan, kita udah bangga lagi. Papa, nih, haleluya, masuk album. Ya kan, tahu cuma satu-satunya album one and only. Kan, udah diam-diam aja. Tapi kalau kita diam pun orang yang bersaksi. Papa saya kaget waktu ketika tetangga cerita. Om, itu anaknya Jonathan Prawira ya? Iya, kenapa? Terkenal loh Om. Terkenal dari Hong Kong. Loh sama, dalam hati saya pantesan ya Daud itu bapaknya gak percaya. Iya, itu nyata ya. Karena kenapa gak percaya? Udah ngeliat kita. Nggak bisa apa-apa lah. Bukan siapa-siapa, nggak mungkin jadi apa-apa. Itu udah punya terbentuk mental block. Jadi saudara jangan sedih kalau ada orang yang nggak nganggap saudara siapa-siapa. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Tinggal bagian kita berkilau, shine bright like a diamond. Rihanna punya ayat saudara ya. Kita ambil juga ya kan. Betul. Jadi kalau kita ngerti iman kita tuh, itu bukan cuma Rihanna, orang kita bilang lebih berharga dari permata. Jadi Rihanna pun ambil ayat Alkitab ya kan. Pengkhotbah dilawan kagak menang saudara, kagak menang aja. Ya kan? Dan ketika orang kaget, dia baru pulang. Kamu bikin lagu? Iya. Albumnya mana? Saya kasih. Banyak banget. Kok bisa? Sekali lagi saya bilang, saya gak tahu. Itu Tuhan. Amin saudaraku. Jadi apapun yang kita gak bisa. Kalau Tuhan sudah buka pintu buat kita, gak ada bakal yang senutup. Amin. Bagian kita cuma lakukan yang terbaik. Jangan berhenti menabur yang terbaik. Saudara pasti nuai berkat. Jangan berhenti menabur kebaikan. Saudara kumpulkan harta di sorga. Amin. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk tutup pintu buat kita. Nggak ada. Tidak ada yang berhak merendahkan kita. Karena kalau sudah Tuhan angkat kita, nggak ada yang rendahkan kita. Saudara tahu ketika papa saya melihat hal itu,
Saya nggak perlu injilin. Tidak berapa lama. Papa saya tanya, kok bisa ya? Gimana sih caranya ngalamin seperti itu? Percaya sama Tuhan Yesus. Sekarang satu keluarga kami percaya kepada Tuhan Yesus. Itu juga janji yang berlaku buat kita. Amin. Sebab itu ayo kita angkat pujian malam hari ini apapun situasimu. Mulai belajar ya. Yuk belajar memuji Tuhan seperti Daud. Ya. Ini baru sesi 1 saudara. Jadi pemusiknya lembur. Nanti minta lemburnya sama Tuhan saudara ya. Haleluya, kita katakan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Siapa Allah kita? Katakan Allah pembela. Apapun yang kau khawatirkan katakan. Segala khawatirku ku taruh di kakimu. Siapa Allah kita? Katakan Allah pemelihara. Sekali katakan segala perkaraku ku serahkan pada. Sekalipun tidak ada yang membela, kita katakan Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di sekalipun tidak ada yang mendukung kita, kita percaya Allah pemelihara. Perkatakan firman Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat katakan bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Oh, bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat katakan tiada yang dapat merendah. Katakan tiada yang dapat merendahkanku. Saudara tahu rahasianya Daud memuji Tuhan? Apapun perasaannya, Daud memuji dengan imannya. Saudara, jadi kalau saudara menghadapi dunia besok, ya dengan tantangan, ingat, saudara hadapi dengan iman seperti saudara memuji tadi. Ya, apapun perasaanmu, ya sang perempuan yang datang pada Yesus kan perasaannya juga pasti kacau, ya kan. Datang udah rendahkan hati, dibilang anjing lagi sama Tuhan, ya kan, dianjing-anjingin. Memang sih anjing ada yang mahal juga sebetulnya ya. Kalau orang yang percaya diri kan dibilang biarin, gue Doberman mau apa, gitu ya kan. Tapi tetap aja biar ada anjing yang mahal, Pomeranian yang lucu, Chihuahua yang imut, saudara ya. Tetap aja dikatakan anjing enak, saudara ya. Perasaannya pasti hancur. Saya nggak tahu tuh perempuan kaya atau miskin, tapi sama aja pasti hancur. Kalau orang kaya tersinggung, perpuluhan gue udah banyak diginiin, soalnya enak aja ya kan. Kalau yang miskin, minder. Mentang-mentang gue miskin, pasti ya sama aja hatinya. Tapi responnya bukan dengan hati dia, dengan iman. Dia katakan apapun keadaan saya percaya bahwa Tuhan sanggup. Amin, betul? Itu yang Tuhan lihat. Itu kenapa ketika saya membuat lagu, saya ngerti Daud itu selalu menguatkan imannya, saudara. Itu yang supaya dia ngalamin kuasa ketika memuji dengan iman. Saya kuatkan iman supaya kenapa? Karena Tuhan berkata jadilah sesuai dengan apa? Imanmu. Makanya galau tuh rugi saudara. Karena galau tidak mendatangkan mujizat. Amin. Ya kan? Kalau kita punya iman, itu yang mendatangkan mujizat. Dan itulah kesaksian kita buat dunia sebetulnya. Orang dunia galau jadi tren. Wah, kita enggak, ya kan? Kenapa? Orang akan lihat kekuatannya, dari mana sih kekuatannya. Saya juga bisa bilang gini, ya saya juga enggak tahu, tapi itulah Tuhan. Kalau saudara betul-betul menyembah Tuhan, itu otomatis. Ibaratnya apa ya? Gak usah dipaksa. Itu kenapa ketika saya kemana-mana keliling saudara, saya ngelihat situasi itu orang-orang ngalamin kuasa. Makanya saya suka menyembah Tuhan itu dengan tutup mata. Sampai ada juga yang kritik saya ya. Kalau Pak Jonathan kalau nyanyi itu ya
kontak mata gitu ya. Emang tukul bukan empat mata saudara ya. Ya yang benar sih, benar itu kan ilmu artis ya kan nyanyi. Oh, supaya kenapa ada ikatan batin buat saya nggak penting ikatan batin kita. Yang penting kita terikat batin dengan Tuhan ya. Kenapa saya merem? Sampai ada jemaat yang bercanda gini katanya, Pak nanti kalau Bapak merem toto jemaat kabur gimana, jemaat apaan itu ya kan. Banyak seiseng-iseng kita ya, seiseng-iseng koko saya nggak mungkin dia datang sini pas saya lagi merem dia terus yuk kita kabur ke jin, kagak mungkin. Ya kan? Tapi kenapa saya merem saudara? Karena saya berdoa. Apa yang saya nyanyikan kan praise ya. Worship itu dia apa yang kita nyanyikan saya doa benar-benar nyata. Betul gak sih saudara? Buat apa kita datang capek-capek pulang nanti tempuh lagi jalan malam-malam pulang kalau kita gak ngalamin apa-apa. Saya mau kasih tahu pujian itu berdampak lebih dari perasaan loh. Hidup berdampak benar-benar. Dunia bisa akui dan dunia bisa ngelihat. Contohnya siapa? Daud. Ya kan? Daud itu dia dari gembala Tuhan angkat jadi raja. Nyata gak? Real. Dunia mau bantah juga gak bisa. Tapi perhatikan, kan dunia suka bilang gini. Kalau mau besar harus punya impian besar. Ya kan? Harus punya ide besar apapun. Emang cuma kita yang punya ide besar, impian besar. Dunia juga punya, ya kan? Apa sih rahasia kemenangan Daud? Daud gak punya impian besar. Daud itu jadi gembala happy. Kok saya tahu gak pernah dia berdoa Tuhan. Jauhilah aku dari bencana. Enggak pernah saudara. Justru sebagai gembala dia banyak memuji Tuhan. Makanya dia alegorikan, dianalogikan Tuhan itu sebagai gembala. Dia membayangkan Tuhan adalah gembalaku. Kapan aku jadi raja. Kan gak begitu saudara ya kan. Dia udah happy. Pokoknya sebagai gembala sudah happy. Itu yang saya bilang hati yang. Tapi kenapa Tuhan angkat jadi raja? Karena dia punya kualitas hati. Kualitas iman yang sesuai untuk Tuhan angkat jadi raja. Tuhan punya rencana yang sama buat kita. Yang penting buat kita bukannya ibaratnya wah saya mau ini, aduh itu dunia mah, aduh semua juga bisa lakukan. Mari kita buka sekarang rahasianya Daud ya. Rahasia kemenangan. Karena saya percaya pujian itu punya kuasa kemenangan dalam hidup kita. Kalau Mazmur 26 ayat terakhir hari ini. Ya kan. Saya belajar dari ilmu pengkhotbah gitu. Pokoknya jangan lupa ngomong terakhir kalau yang terakhir ya kan. Itu sangat menyenangkan jemaat. Walah ya kan benar juga sih, saya bagi jemaat juga senang ya kan. Ya, kita akan lihat bahwa ternyata bukan itu rahasianya. Mazmur 26 atau 7 nih, manual dan metik ya kan seperti yang saya bilang tadi. Ya kan sekarang ini rahasianya nih saudara. Kalau saudara mau menang, kalau mujizat kesembuhan ya ada itu pasti. Mujizat yang lain ada, tapi kan saudara yang lagi sehat, yang perlu sehat ya. Itu kan modal kerja ya. Ya kan, tapi saudara perlu ada satu mujizat lagi yang Tuhan sediakan buat kita. Dikarenakan apa? Sekarang aku tahu apa? Bahwa Tuhan apa? Memberi kemenangan kepada siapa? Orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kemenangan yang real. Dan itu Daud juga pertama gak ngerti. Daud gak punya taktik apa-apa lawan Saul. Daud juga bingung gimana lawan Saul. Saul punya backing, punya modal. Ya sama kayak kita. Seolah-olah gimana ya kita bisa sukses. Gimana ya kita bisa. Tuhan selalu mau kita berhasil dan beruntung. Betul gak? Yosua kan berhasil dan beruntung. Tuhan mau. Tapi bukan dengan cara dunia. Semua bisa lakukan cara dunia. Dan kita banyak keterbatasannya kalau dunia. Makanya itu yang bikin kita stres. Ya kan, aduh gue modal gak ada buat dagang. Gue gak ada begini, gue gak punya tampang yang bagus buat jadi model. Ya Mandra jelek-jelek juga jadi bintang film ya kan. Wah kalau Tuhan udah pilih tenang aja gitu ya kan. Daud lawan Saul, aduh gimana caranya. Tapi akhirnya Daud ngerti, sekarang aku tahu. Bahwa Tuhan memberi kemenangan bukan orang jago, bukan yang apa. Tapi orang yang diurapinya. Itu kenapa kita perlu menyembah Tuhan setiap hari. Jangan jadi tren yang hilang, saudara. Semungkin sekarang gak tren lagi ya nyembah Tuhan setiap hari. Oh itu bukan, makanya sampai akhir zaman saudara lihat kalau baca Wahyu. Tuhan memegang kunci Daud. Ternyata Daud punya kunci yang Tuhan suka. Iya tahu, penyembahan dia. Saudara tahu, waktu Daud lawan Goliat, itu Daud gak berdoa loh. Ayo yang jago ayatnya. Di mana ayat yang bilang ketika dia berhadapan Goliat, dia langsung berdoa. Bapa, urapilah aku dengan enggak. Kenapa gak berdoa? Kok duniawi sekali? Bukan duniawi. Daud sudah berdoa sejak pagi, tiap hari. Kadang-kadang kita umat Tuhan, ketika ada masalah baru berdoa. Ya kan? Rugi.
saudara penyembahan setiap hari seperti Daud. Ketika ada masalah, saudara tidak perlu lagi galau dengan oleh masalah. Saudara sudah tahu bersama Tuhan ada di samping kita kok. Tinggal bilang sama masalahnya, hari ini juga engkau akan kukalahkan. Hari ini engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak, aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud sudah tahu Tuhan di sampingnya. Gak usah nanya, Tuhan di mana kau, Tuhan di mana? Enggak usah. Dia udah tahu di sebelah dia, ya kan. Padahal itu bukan tugas Daud. Itu yang namanya beri yang terbaik tuh begitu tuh. Di pekerjaanmu, di keluargamu, di pelayananmu. Miliki sifat Daud apa? Mau jadi berkat di mana? Saudara tahu perjuangan kita bukan kalahin orang lain. Bukan soal target, bukan. Jadi berkat di mana kita ada. Itu perjuangan kita. Di gereja jadi berkat. Lewat apa? Mungkin kau melayani, lewat persembahan dan perpuluhan jadi berkat. Saudara. Engkau di keluarga jadi berkat. Wah, tapi keluarga saya nggak ideal. Justru itulah kita dipanggil ke sana untuk jadi berkat di tengah-tengah dunia yang tidak ideal. Amin, saudaraku. Kantor saya nih banyak masalah. Justru itu kenapa kita di sana jadi berkat. Loh, bos saya nggak perhatiin saya. Kita punya bos di atas segala bos. Kalau kita punya hati sebagai hamba, Tuhan kasih upah yang besar buat hati yang hamba yang setia. Amin, saudaraku, ya kan? Itu aja jadi berkat. Itu yang Daud punya lakukan. Dia sebetulnya waktu itu jadi catering makanan. Antar ke kakak-kakaknya, itu aja tugasnya. Dia gak ngomel, gak bilang, Papa gak adil ya. Bahkan sampai matinya, Daud berkata, inilah Daud bin Isai. Artinya Daud gak bilang, dulu Papa gak ngakuin saya jadi raja. Oke, saya jadi raja, goodbye my love. Gak juga, saudara. Gak pakai dendam-dendaman gitu ya. Udah, dia ngerti. Tuhan sengaja izinkan, biar dunia melihat Allahnya Daud, Allah yang luar biasa. Tuhan sengaja izinkan kita, supaya dunia melihat nanti kalau kita punya iman seperti Daud, tetap jadi berkat. Allahnya kita, Allah yang luar biasa. Bukankah itu yang dahsyat? Kita gak perlu capek-capek bersaksi, saudara. Nanti dunia akan heran sendiri, yang datang sendiri, kok bisa sih? Jawab kita selalu. Dan ketika ini terjadi, di mana-mana terjadi. Saya punya teman keyboardis ya, pelayanan di sini. Keyboardis, saudara, cuma keyboardis gereja. Sekarang jadi direktur parfum. Parfumnya saya pakai ini, enak juga saya. Ya, punya teman direktur ini dapat gadget, yang direktur ini saya enak juga gitu ya kan. Tapi bukan itu yang saya senang apa? Bagaimana dia dari keyboardis kok bisa diangkat jadi direktur parfum? Kalau orang nanya kok bisa ya? Jawabannya ya itu sama. Nggak tahu. Seru kan? Nggak tahu. Rahasianya apa? Tuhan yang angkat, saudara. Dan memang itu rahasia kemenangan kita. Kalau kita diurapi oleh Tuhan. Jadi kenapa kita perlu menyembah Tuhan setiap hari? Supaya kita diurapi, saudara. Dan urapan itu akan bertambah sehingga musuh yang lawan kita seperti Daud bisa berkata, kalau Tuhan di pihakku siapakah lawanku? Kenapa? Kenyataan justru tidak ada yang bisa ngalahin dia. Bahkan dia gak perlu bunuh Saul, gak perlu repot-repot bunuh Saul. Kenapa? Tuhan sendiri yang lakukan buat dia akhirnya, ya kan. Tenang aja, Tuhan selalu punya cara untuk mengalahkan setiap masalah kita, Goliat kita, bagian kita. Pertanyaan cuma satu. Pertama, sudah belum menyembah Tuhan? Kedua, sudah belum jadi berkat? Tapi kan untuk jadi berkat nggak mudah, betul ya? Kekuatannya dari mana? Dari penyembahanmu. Kalau engkau menyembah, percayalah, dunia boleh jahat sama kita, masa boleh susah ya. Kan kalau urapan sekarang kan, wah apa sih situasi kita? Ya sisi semua ya. Resesi ya kan. Ya ada ancaman rasionalisasi ya kan. Kompetisi ya, pokoknya semuanya sisi lah ya. Apapun sinya. Kalau kita punya iman seperti Daud, saya percaya seperti Tuhan mengalahkan dunia. Mulai malam hari ini, engkau hidup dengan iman yang mengalahkan dunia. Yang setuju katakan amin, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Dan kalau sudah begitu saudara, ada lagi begitu banyak saya alamin. Ada polisi, saya baru tahu kerja polisi itu gimana. Rupanya untuk bisa tunjuk kasus nggak bisa sembarangan. Saya mau, nggak bisa loh ternyata. Harus tunggu order dari kapten. Nah jadi ada satu polisi yang gak dapat order sama sekali. Jadi dikasih order, enggak, didiemin aja gitu ya. Tapi ketika semua sudah gak bisa kasusnya, baru dia yang disuruh. Nah lo kan stres ya. Setelah kasus ini berat sekali gitu. Kalau saudara pernah nonton yang patung di semen, korbannya di semen oleh pembunuhnya. Itu dia yang nanganin tuh, susah betul ya kan. Kalau udah gak bisa, baru dia stres. Dia bilang sampai di mobil, Pak, saya nangis-nangis. Saya baru tahu lah ada polisi bisa nangis juga. Ya kan, wah ya takut, saudara. Takut karirnya terancam. Nangis, tapi dia sambil nangis sambil memuji Tuhan. Saya ingat dia katakan lagu Bapak. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Dia nyanyikan terus sampai hatinya dijamah Tuhan. Keluar dia baru dengan gagah perkasa. Padahal sih di dalam nangis-nangis gitu. Pas keluar, udah muka berubah, saudara ya kan. Apa yang terjadi? Sekarang sudah jadi wakil direktur. Saya istilah singkatannya kan banyak, kabar es krim apa-apa, es krim apa, rasa pisang, rasa apa, saya gak tahu saudara. Pokoknya kan itu nyata. Saudara ketika ada satu lagi, WL, karena saya ingat WL, saya sampai terpaksa pecat dari tim saya saudara. Dia itu WL saudara, cuma WL biasa dari Ambon, gadis ini seorang perempuan loh, merantau ke Jakarta.
Ini kesaksian terakhir saudara. Karena saya rindu bukan cuma dengar kesaksian dari orang. Saya rindu saudara mulai malam hari ini akan ngalamin kesaksian-kesaksian dahsyat. Amin. Jadi saudara bisa terpacu untuk gak usah susah-susah. Ayo dong percaya Tuhan. Gak usah. Kenapa? Kesaksian-kesaksian kau alami sudah bisa bikin aku gak rugi kalau gak percaya sama Tuhan. Amin saudaraku. Dan dia datang ke Jakarta. Saudara, modalnya cuma apa? Melayani. Dia melayani ya, tinggal di kos sendirian. Wah, modalnya cuma ke Tanah Abang. Jauh kan naik motor loh, perempuan ke Tanah Abang. Jualan di BB. Cuma begitu loh saudara. Cuma begitu. Tapi melayani dan belajar dengan saya dengan kuasa pujian. Kok saya mau ngalamin, oke, kita mulai masuk ke tim saya. Dia ketika mulai memuji Tuhan, saudara singkat cerita sekarang terpaksa saya pecat. Kenapa? Tuhan angkat jadi pengusaha di Kendari. Pengusaha kelapa sawit. Kok bisa? Dia nanya saya malahan, kok kamu bisa sih namanya Friska? Eka, panggilan saya Eka. Kok bisa sih sana? Loh gak tahu kok bisa sih? Ya gak tahu, saya lebih gak tahu lagi dia. Itu dia kenapa? Kalau Tuhan sudah angkat melebihi apa yang kita pikirkan. Kalau kita siap, Daud dari gembala bisa jadi raja. Tuhan persiapkan kita dari raja-raja berikutnya. Amin saudaraku. Saya pecat kenapa? Ya mahal dong suruh rekaman. Betul gak saudara? Masa dari Kendari naik pesawat kemari itu, waduh saya bilang itu singers termahal di dunia ya kan. Oh tenang kok dia bilang, gak usah bayar lagi. Saya datang, kapanpun kau minta, saya datang. Wah kalau saudara selalu mau jadi berkat, sekalipun kelihatannya orang tuh gak dukung kita. Kita selalu mau menyembah Tuhan, sekalipun situasi kayaknya gak mendukung kita. Lihat penyertaan Tuhan, lihat pembelaan Tuhan. Kita pasti jadi pribadi, ya dewasa muda di sini. Jadi pribadi-pribadi yang mengalahkan dunia. Yang mau rindu ngalamin urapan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, ayo kita belajar satu lagi yuk. Singer, sound leader siap-siap. Kita menyembah Tuhan, iman yang mengalahkan dunia. Haleluya, mulai malam hari ini kita belajar. Ingat, GBI ini memang gereja penyembahan. Tapi bukan untuk rutinitas. Saudara hanya perlu diingatkan. Saya keliling banyak gereja saudara. Saya keliling banyak gereja. Tapi saya melihat mau gereja apa sampai katedral. Lagu kita masuk kok. Lagu saya masuk. Sampai mesti minta izin ke sono. Monsiknya apa namanya aneh-aneh gitu saudara. Sampai kenapa? Jadi berkat buat mereka. Jadi saya bilang kalau orang lain aja ngalamin. Kita gak perlu ikut-ikutan gaya orang lain. Di tempat ini Tuhan sudah berikan kuasa pujian. Amin saudaraku. Tetap bertahan, tetap setia di sana. Yang penting prakteknya. Kalau orang lihat hidupmu berubah, orang lihat ada keajaiban menyertai saudara, gak usah kita bersaksi, lu gerejanya di mana sih, pasti begitu saudara. Dan kita mulai hari ini, kita mau Tuhan, aku gak mau kalah lagi oleh dunia. Amin saudaraku. Kita mau apapun situasi dunia, kita menjadi pemenang-pemenang atas dunia ini. Seperti Daud kita katakan.